Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 30 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 4 hari bersama kitab Filipi. Baiklah, hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Filipi pasal yang kedua pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan kita hari ini, tanpa mengecilkan orang lain. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ada sebuah ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain. Saudara, makna dari ungkapan ini, ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus kita mengecilkan orang lain. Betul? Mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan, memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Dan itu artinya kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini memang semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau perjuangan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang, sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk kesenangan sendiri, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Namun sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tidak boleh, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perkataan, dan dalam tingkah laku, serta menjadi landasan membangun hubungan satu dengan yang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Penerimaan antara kita dengan orang lain, atau kita diterima orang lain, atau orang lain menerima kita. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Sidang jemaat Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar kita tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Tapi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bersemangat agar bekerja, melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Tanpa mengecilkan orang lain, lihat berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkan. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.